Halo teman-teman, kawan-kawan semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi dimana saya sekarang akan membuat konten tentang melihat apa saja sih yang ada di dalam TV tabung, televisi tabung. Itu ada apa saja komponennya. Untuk sebelum kita lanjut, mari subscribe, share, like, dan komennya agar saya bisa berbagi konten-konten tentang seputar pengetahuan, pengalaman, kreativitas yang bisa saya curahkan di konten saya. Oke, langsung saja kita lihat apa saja sih yang ada di dalam TV tabung, televisi tabung. Untuk komponen-komponennya sih saya tidak ngerti, kurang paham lah tentang elektronik, terutama khususnya komponen-komponennya. Oke, langsung lihat. Di sini ada buat antena. Saya perjelas, ini antena. Kemudian ini kabel-kabel buat PCD, DVD. Ini komponennya saya perlihatkan biar teman-teman jelas. Ini dalaman komponen-komponennya. Ada kelabang, kemudian transistor dan lain-lain sebagainya. Terutama yang ini nih, yang ini biasanya ada unsur AU di balik ini, tapi di dalamnya. Terus kemudian banyak transistor, banyak solderan. Mungkin teman-teman bisa belajar. Kenapa saya buka? Karena televisi ini rusak. Mungkin ada komponen yang rusak, mau saya ganti. Ya, daripada ini saya buatkan konten saja biar teman-teman bisa mengenal. Kalau teman-teman TV-nya, televisinya ada yang rusak, atau kan sekarang banyak diganti sama TV LED, nggak tabung lagi, sekarang LED yang tipis. Tapi jangan salah, kalau bagi para pengepul limbah elektronik, khususnya dari televisi, komputer, intinya ke arah limbah elektronik, ya dalamannya seperti ini. Bisa dimanfaatin, terutama dari sisi nilai jualnya, logam-logamnya bisa disortir. Kalau yang masih bagus bisa dijual kembali, kalau yang jelek bisa dikumpulin. Ini juga nih tempat titik LED juga ada nih, buat apa, buat DVD video. Ini speaker, ini tabungnya. Nah, ini saya kurang tahu nih, kurang paham saya. Tapi kalau limbah-limbah yang ada unsur logam berharganya saya tahu. Tapi kalau memperbaikinya, komponen-komponen
item-item komponennya saya kurang paham. Kalau semacam ini nih, kalau pengolah logam tahu, ini bisa disortir semua. Dimana ada logam yang berharganya bisa dipisahin seperti emas, palladium, perak, aluminium, tembaga khususnya bisa disortir. Nah, kita lihat nih dalaman ini ada apa aja sih di dalam sini. Ini bisa dibuka nih. Aduh, saya susah nih. Sendirian nih. Gak apa-apa, yang sudah rusak ini bentuknya seperti ini kawan-kawan. Bentuknya seperti ini. Nah, untuk semacam ini seperti ini bisa dikumpulin ini. Masih banyak orang yang tidak tahu ini ada kandungan unsur-unsur yang lumayan nih. Banyak yang belum tahu. Apa harus saya kasih tahu sekarang? Di video-video saya, konten-konten saya sebelumnya bisa ditonton. Udah saya jelasin. Tapi kalau yang ini belum nih. Ini bisa disortir nih kawan-kawan, teman-teman. Karena ini mengandung emas. Dimananya? Ini ada di catnya. Oke, saya kasih tahu tuh. Di dalam cat ini cat ada cat warnanya itu tidak apa, masih orang belum pada tahu. Ini bisa disortir, ini juga nih semacam ini bisa disortir, utama ini nih. Apa ini nih? Ntar saya perjelas. Nah, ini nih. Ini bisa jadi perak ada di sini. Soalnya ini enggak kuning, bisa kemungkinan palladium. Nah, ini yang belum orang tahu, di dalam tabung televisi ini, di dalam ini nih seperti lampu motor. Tabungnya itu ada emas, palladium di dalamnya. Tuh ada komponennya ini. Nah, di dalamnya kelihatan kan? Orang yang di servis TV, tukang servis TV masih banyak. Saya lihat masih banyak tabung-tabung televisi berjejeran karena dia tidak tahu di dalam tabung ini ada apanya. Saya tadi sedikit kasih penjelasan sedikit, bisa dikumpulin. Apalagi ini tembaga, ini tembaga nih kuning, udah terlihat, pasti tahu teman-teman juga, para pengepul limbah tahu bisa dikumpulin. Pertama di sini banyak unsur palladiumnya seperti ini, palladium. Aurumnya juga ada, aunya, PD-nya juga ada, PT-nya juga ada. Di limbah elektronik sebenarnya sih limbah elektronik bisa dimanfaatin, bisa dikumpulin. Kalau tidak bisa mengolah, bisa dikumpulin. Sekarang sudah banyak yang mengepul
limbah-limbah elektronik daripada dibuang semacam ini, dibuang, kita bisa kumpulkan, jadi lingkungan kita bersih dari limbah-limbah elektronik. Kalau tidak bisa mengolah, kita bisa pull, kita jual, kumpulin, masukin karung. Nanti juga banyak yang mencarinya, kita bisa jual. Nah, kayak seperti lampu neon, biasanya di setiap rumah tuh lampu neon kalau sudah mati dibuangnya kemana aja, mau ke kebun, mau ke selokan, pasti dibuang, mau ke tempat sampah pasti dibuang. Nah, saya kasih penjelasan, jadi semacam lampu-lampu ini bisa kita kumpulin. Kalau rusaknya tidak parah, lampu seperti ini bisa kita jual atau tukar ke tukang servis lampu. Nanti yang eksekusi tukang servis lampu, bisa dihidupin kembali atau enggaknya. Kayak semacam ini nih, ini lampu-lampu, ini lampu-lampu palladium ada di sini. Oke, palladium kita kumpulin. Nah, di balik lampu-lampu yang bermerek lah intinya ya. Jadi si ini tuh ininya tuh dalamannya bisa jadi ada aluminiumnya, lumayan gede juga aluminiumnya. Ada aluminiumnya nih, semacam ini nih. Nah, ini kan bekasnya, ini bekas lampu ini. Nah, ini ada aluminiumnya nih, tuh masukkan, ini aluminium, ini lumayan. Kalau lampu-lampu yang bermerek bisa kita kumpulin, ininya ada palladiumnya, terus tembaga ini. Nah, ini tembaga ini. Nah, kuku saya yang jempol ini tembaga ini palladium. Emasnya juga ada. Kalau lampu-lampu yang neon yang yang bermerek, terutama yang seperti